Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang proses produksi perilaku yang memaksimalkan keuntungan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irsyad Yafi Rozak. Yang Saya Novita Riza Wahyuni. Dan saya Silvinur Mauludia. Yang pertama yaitu ada proses produksi dan perusahaan. Produksi adalah proses yang mengkombinasikan, mengolah, dan mengubah input menjadi output. Perusahaan adalah suatu organisasi yang berdiri ketika seseorang atau kelompok orang memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi suatu permintaan. Sebagian besar perusahaan berdiri untuk mencari keuntungan. Persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah suatu struktur industri di mana terdapat banyak perusahaan yang ukurannya relatif kecil yang memproduksi produk identik dan tidak ada satu perusahaan yang bisa mengontrol harga. Selanjutnya yaitu ada perilaku perusahaan yang memaksimalkan laba. Pada perilaku perusahaan yang memaksimalkan laba ada 3 poin. Yang pertama yaitu ada berapa banyak output yang akan ditawarkan. Yang kedua yaitu ada teknologi apa yang digunakan. Dan yang terakhir berapa banyak tiap input yang diminta. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan dan biaya ekonomis. Keuntungan dan biaya ekonomis yaitu laba atau keuntungan sama dengan penerimaan total dikurangi biaya total. Laba sendiri adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk Q kali P. Q adalah jumlah unit yang terjual dan P adalah harga yang diterima per unit. Definisi biaya total. Yang pertama yaitu biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, tingkat penghasilan normal atas modal. Dan yang ketiga adalah oportunitas tiap faktor produksi. Kemudian ada tingkat penghasilan. Di sini tingkat penghasilan atau rate of return merupakan arus pendapatan bersih tahunan yang dihasilkan oleh suatu investasi yang dinyatakan sebagai presentasi dari investasi total. Kapanpun sumber daya yang digunakan untuk berinvestasi dalam satu bisnis, selalu ada biaya oportunitasnya. Selanjutnya yaitu ada tingkat penghasilan normal. Tingkat penghasilan yang normal atau normal rate of return adalah tingkat yang cukup memiliki memadai untuk membuat pemilik atau investor tetap puas. Untuk perusahaan yang relatif bebas risiko, penghasilannya hampir sama dengan tingkat bunga obligasi pemerintah yang bebas risiko. Jika tingkat penghasilan turun di bawah normal, maka sulit atau bahkan mustahil bagi para manajer untuk menggalang sumber daya yang dibutuhkan untuk membeli modal baru. Ketika suatu perusahaan menghasilkan persis sama dengan tingkat penghasilan, untuk perusahaan itu menghasilkan laba nol. Jika tingkat laba positif, perusahaan menghasilkan tingkat penghasilan atas modal yang berada di atas normal. Baik, selanjutnya yaitu tingkat penghasilan normal. Biaya real merupakan biaya oportunitas investasi. Ketika perusahaan menghasilkan lebih dari cukup untuk mempertahankan minat investor, sebenarnya laba positif cenderung menarik perusahaan baru ke dalam industri dan menyebabkan perusahaan lama berekspansi. Tingkat laba negatif, yaitu ketika mendatangkan rugi, perusahaan menghasilkan suatu tingkat penghasilan di bawah yang diperlukan untuk membuat para investor tetap berminat. Keputusan jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Keputusan jangka pendek atau short run merupakan suatu periode waktu di mana
dua kondisi berlaku. Perusahaan beroperasi pada skala tetap atau faktor tetap dalam produksi dan perusahaan tidak bisa masuk atau keluar dari industri. Dua asumsi mendefinisikan jangka pendek atau short term antara lain. Yang pertama ada suatu skala tetap atau faktor produksi tetap. Yang kedua, tidak ada yang masuk atau keluar dari industri. Perusahaan baru tidak bisa masuk dalam perusahaan lama. Perusahaan lama tidak bisa keluar dari industri dalam jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar keputusan harga pasar output teknologi yang tersedia dan harga input. Dasar-dasar keputusan harga pasar output teknologi yang tersedia dan harga input. Ada dasar pengambilan keputusan, antara lain yang pertama yaitu harga pasar output, yang kedua teknik produksi yang tersedia, dan yang ketiga yaitu harga input. Metode produksi yang optimal merupakan metode yang meminimalkan biaya. Baik, yang selanjutnya yaitu proses produksi. Teknologi produksi adalah proses mengkombinasikan dan mengolah input ke dalam output. Terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu teknologi padat karya labor insentif merupakan teknologi yang sangat mengandalkan tenaga kerja manusia, bukan modal. Yang kedua yaitu teknologi padat modal yang biasa disebut capital intensif, merupakan teknologi yang sangat mengandalkan modal, bukan tenaga kerja manusia. Berikut gambaran menentukan metode produksi optimal. Pada paragraf 7,4 ada harga output, menentukan penerimaan total optimal, dan juga ada teknik produksi, ada juga harga input, menentukan biaya total dan metode produksi optimal. Kemudian keduanya akan menghasilkan penerimaan total dikurangi biaya total dengan metode optimal dibagi laba total. Selanjutnya yaitu ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah gambaran angka atau hubungan antara input dan output. Untuk membantu produsen dalam menjalankan proses produksi, dibuatlah fungsi produksi yang menggambarkan tingkat output maksimal yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah tertentu sebagai catatan istilah output maksimal. Digunakan karena secara ekonomi setiap produsen berusaha mencapai efisiensi produksi dan bahasa sederhana. Fungsi produksi didefinisikan sebagai fungsi yang menjelaskan hubungan antara besaran output dengan tingkat penggunaan input. Selanjutnya yaitu dalam proses produksi, dalam persamaan berikut fungsi produksi bisa dijelaskan sebagai berikut. TP sama dengan Q sama dengan F dalam kurung X. Yang kedua yaitu MP X sama dengan delta TP dibagi delta X sama dengan delta Q dibagi delta X. APX sama dengan TP per X dan sama dengan Q per X. Keterangan ya, yang pertama yaitu Q adalah output produksi, dan yang kedua X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah input-input yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada the law dimension return. The law dimension return menyatakan jika input lain dianggap konstan, maka ketika suatu input tertentu ditambahkan dalam proses produksi, mula-mula tambahan outputnya akan mengalami peningkatan saat input tersebut terus ditambahkan hingga titik tertentu, maka tambahan output yang dihasilkan akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu gambaran sederhana sebagai berikut. Ketika sebuah mesin fotokopi dioperasionalkan oleh satu orang yang bisa menghasilkan 500 lembar hasil cetakan dalam waktu 1 jam. Kemudian jika operator ditambah menjadi 2 orang, mesin tersebut mampu menghasilkan 1.200 lembar hasil cetakan dengan durasi waktu yang sama.
Jika operator ditambah lagi menjadi 3 orang, hasil cetakan yang mampu dicapai sebanyak 1.700 lembar. Terakhir, bila ada 4 operator yang bekerja, maka hasil yang diperoleh bertambah menjadi 2.000 lembar. Untuk lebih jelasnya, tabel 1 di bawah ini menunjukkan bagaimana penambahan pada input atau operator dipengaruhi jumlah output atau produksi. Nah, dapat kita lihat di bagian input, jika inputnya 0, maka tidak ada produk yang dihasilkan. Jika inputnya 91, maka produk yang dihasilkan sebanyak 500 lembar. Dan jika inputnya bertambah menjadi 2, maka produk yang dihasilkan sebanyak 1.200. Selisih antara input sebelum ditambah dan sesudah ditambah yaitu 700. Untuk bagian rata-rata produk, kita dapat menggunakan rumus yaitu tenaga kerja dibagi unit tenaga kerja, yaitu 1.200 dibagi 2 menjadi 600, dan begitu selanjutnya. Tabel di atas bisa dijelaskan dalam kurva fungsi produksi. Keterangan yang pertama yaitu jika kita melihat gambar yang pertama, penambahan operator akan menambah jumlah total output. Namun, semakin operator ditambah, semakin sedikit penambahan output yang dihasilkan. Maka, slope yang terbentuk pada awalnya naik membentuk cekungan, kemudian pada titik tertentu akan terus naik tapi membentuk slope yang lebih landai atau jumbo. Gambar kedua menunjukkan bagaimana pengaruh penambahan operator terhadap output dimulai dan mencapai puncak, kemudian mengalami penurunan. Terlihat dari slope negatif yang terbentuk. Untuk melihat hubungan antara ketiga kurva tersebut, kita akan membuatnya menjadi lebih sederhana seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian ada keterangannya, yang pertama pada kurva TP, ketika tambahan output tertentu membentuk cekungan ke atas, berada di titik O sampai titik A, maka kurva MP dan AP juga ikut naik. Kemudian, masih pada kurva TP, saat pemakaian tambahan input tertentu membentuk sisi cembung, berada di titik A sampai titik C, maka kurva MP dan AP mulai mengalami penurunan. Kemudian bila tambahan input tertentu mulai menghasilkan perlambatan pada kurva TP berada di titik C, maka kurva MP akan menjadi negatif. Pada titik B, di mana terjadi persinggungan antara garis 45 derajat dengan kurva TP, di titik itu pula terjadi persinggungan antara kurva MP dan kurva AP. Selanjutnya yaitu ada return to scale dan perubahan pada fungsi produksi. Ketika terjadi seluruh perubahan pada seluruh input, terdapat 3 kondisi atas perusahaan tersebut, yakni yang pertama yaitu ada constant return to scale. Kondisi ini menunjukkan perubahan proporsional pada output saat seluruh input mengalami peningkatan. Misalnya, ketika semua faktor produksi, yaitu baik tenaga kerja, modal, dan mesin, mengalami peningkatan sebesar 100%, ternyata mampu menghasilkan penambahan output sebesar 100%. Yang kedua yaitu ada increasing return to scale, juga dikenal dengan istilah economy of scale. Hal ini terjadi apabila proporsi peningkatan pada output yang dihasilkan melebihi proporsi peningkatan pada skala input yang ditambahkan. Misalnya, melalui pengembangan metode produksi yang lebih modern, peningkatan skala input sebesar 100% mampu menghasilkan output produksi sebesar 200%. Dan yang terakhir yaitu ada decreasing return to scale. Situasi ini terjadi ketika proporsi peningkatan pada output produksi yang dihasilkan berada di bawah proporsi peningkatan pada input. Misalnya, dengan meningkatkan skala input sebesar 100%, ternyata mampu menghasilkan output sebesar 75%. Ini merupakan sumber referensi dari materi presentasi yang tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.